Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita renungkan, apa keterkaitan antara harta dan kebahagiaan? Banyak orang beranggapan bahwa orang yang memiliki harta banyak pasti akan merasakan kebahagiaan. Padahal itu bukan jaminan, karena banyak orang yang tidak merasa bahagia ketika banyak memiliki harta. Ia memiliki banyak uang, mobil, dan rumah mewah yang di dalamnya ada kasur empuk dan enak. Tetapi, terkadang ia tidak bisa merasakan nyenyak ketika tidur. Hal itu disebabkan karena ia terlalu memikirkan harta-hartanya itu. Sementara itu, banyak orang yang merasa bahagia dan tenang meskipun kekurangan harta. Di jalan, banyak kita saksikan tukang becak bisa mendekur kenikmatan tidurnya, meskipun badannya tidak cukup untuk duduk di kendaraan sederhana itu. Sifat qanaah lah yang mampu menjadi salah satu potensi positif setiap manusia. Orang yang bersyukur tidak akan dibuat pusing oleh kompleksnya warna-warni kehidupan dunia. Ia selalu menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa setiap manusia memiliki bagian rezeki masing-masing yang telah dibagi secara adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, manusia tidak pernah puas dengan materi yang diperoleh, adalah manusia yang rentan terhadap stres, hatinya redup, bahkan mati, walaupun hartanya berlimpah. Hati yang mati cenderung tidak mudah menerima kenyataan, sehingga apa yang didapat tidak pernah memuaskan. Untuk menggapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah dan memupuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nikmat itu ada kalanya lahir, ada kalanya batin, ada yang bersifat materi, ada yang pula yang bersifat imateri. Nikmat itu wajib disyukuri dengan cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Syukur merupakan satu upaya melestarikan kenikmatan agar tidak menghilang dari tangan orang yang menerimanya. Syukur dapat dilakukan mulai dari yang sederhana sampai kepada yang lebih besar. Seseorang tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar jika nikmat yang kecil saja tidak mampu untuk mensyukurinya. Mari kita sama-sama mempelajari hadis dari Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wa furqatu adzabun. Rawahu Ahmad. Kita akan mempelajari kandungan hadis ini satu persatu. Ada Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Kewajiban bersyukur mulai dari yang sedikit kepada yang banyak. Pada umumnya, manusia melupakan nikmat yang kecil atau meremehkan nikmat yang sedikit. Padahal, manusia akan bisa bersyukur kepada yang besar dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Bagaimana seseorang bisa bersyukur atas nikmat yang besar kalau nikmat yang kecil saja diabaikan? Secara teoritis, nikmat yang diberikan manusia dimulai dari yang sedikit. Jika dari yang sedikit itu seseorang mampu mensyukuri, maka Allah akan menambahkan nikmat itu menjadi banyak dan besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Syukur nikmat adalah mendayagunakan atau mengambil manfaat yang besar dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat syukur akan menguntungkan pelakunya. Allah tidak akan memperoleh keuntungan dengan syukur seorang hamba, dan tidak akan rugi atau berkurang keagungannya apabila hambanya kufur. Ada beberapa cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syukur bil qalbi, yaitu syukur dengan hati, yaitu dengan mengakui sepenuh hati apapun nikmat yang diperoleh bukan hanya karena kepandaian, keahlian, dan kerja keras yang kita miliki, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, syukur bil lisan, yaitu syukur dengan lisan, yaitu mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan Alhamdulillah. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, syukur bil amal, yaitu syukur dengan perbuatan, yaitu dengan cara menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan dan perbuatan yang diridhoinya. Caranya adalah dengan menjalankan syariat dan menaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat Allah perlu pembiasaan, yaitu dimulai dari bersyukur terhadap sesama manusia. Logikanya, seseorang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah jika dia tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Pembiasaan bersyukur ke sesama manusia dapat dimulai dengan ringan, yaitu dengan mengucapkan terima kasih terhadap sesama. Mulai dengan bahasa yang sederhana seperti terima kasih, thanks, syukron, dan lain sebagainya. Demikian juga membiasakan diri membalas ucapan terima kasih orang lain, yaitu dengan ucapan sama-sama, terima kasih, you are welcome, afwan, dan lain-lain. Hakikat syukur adalah adanya pengakuan dalam hati bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syukur bil qalb, diucapkan dengan lisan dengan ucapan yang baik seperti memuji dan mendoakan, syukur bil lisan, dan menggunakan nikmat itu untuk pengabdian secara yang baik, syukur bil amal. Selanjutnya adalah di antara cara bersyukur memberitakan nikmat kepada orang lain dan tidak menyembunyikannya. Orang yang bersyukur menunjukkan nikmat kepada orang lain bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kesombongan dan kehebatan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun." Memberitakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syukur dan meninggalkannya adalah kufur. Hadis ini bertentangan dengan watak manusia pada umumnya, yaitu seseorang biasanya jika mendapat nikmat diam saja, mungkin khawatir kalau orang lain tahu akan minta bagian kepadanya. Hadis ini mengajarkan kita supaya jika mendapatkan nikmat, memberitakan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau terkena musibah, diharapkan diam dan sabar, tidak menunjukkan rasa susah kepada orang lain. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Surat Ad-Duha ayat 11. Pemberitaan nikmat kepada orang lain menurut ayat ini baru merupakan bagian dari syukur yang disebut syukur dengan bil lisan, yaitu syukur dengan lisan. Perlu disempurnakan dengan bagian yang lain, yaitu syukur bil qalbi, yaitu syukur dengan hati, dan syukur bil amal, yaitu dengan perbuatan. Selanjutnya,
Wal jama'atu rahmatun wa furqatu adzabun. Berjamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Persatuan adalah harapan semua manusia dan bangsa. Dengan persatuan, semua masalah dapat dipecahkan bersama dan segala kesulitan dapat teratasi. Hubungan satu dengan lainnya, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi. Dengan adanya persatuan, mereka akan mendapatkan kehidupan yang tenang dan tentram. Berbeda dengan hidup di tengah masyarakat yang berpecah belah atau tidak ada persatuan. Kesalahan sedikit saja bisa dibesarkan yang memicu pertengkaran dan perkelahian, dan fitnah timbul di mana-mana sehingga tidak ada rasa nyaman. Yang terjadi hanyalah penderitaan dan kesengsaraan. Apa jadinya hidup ini jika tidak ada saling pengertian antara yang satu dengan yang lainnya? Setiap orang memiliki ide dan keinginan. Mereka pasti ingin mewujudkan keinginan itu dengan menempuh cara masing-masing. Akan tetapi, manusia harus mengetahui dan menghargai kepentingan orang lain supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan manusia. Itulah salah satu unsur yang harus ada di dalam toleransi, yaitu saling mengerti atau tenggang rasa. Unsur lainnya yang harus ada dalam toleransi adalah saling menghormati dan menyayangi. Apabila setiap orang memiliki rasa saling menghormati dan menyayangi, maka mereka akan terhindar dari sifat egois yang menyebabkan perpecahan. Mereka akan